Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Innana na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifati wal jahli wal kibri. Subhanallah wa la ilaha illallah adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada. Allahumma ghfir lana ya Allah wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabirina wal alamin sayyidis salihina warrahimin sayyidir raqibina wan nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'ashuna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhaka wa min jawali nikmatika wa tahuli afiyatika wa faj'ati nikmatika wa jami'i syaqatika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
adada khalqihi wa ridwanatihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Rabbi auzina an naskura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an amala sholihan tardahu wa dakilna birahmatika fi ibadika sholihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma nas'aluka rizqan kasiran wa wasi'an midraran fi yaumina. Nas'aluka al-afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asyul kitabi syarah hikam lil imam Syekh Ibnu Athaillah wa syarahu Imam Syarqawi wa khususan li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabihi Khalurul Mus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihim wa ulum bihim insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran para ulama-ulama kita mendapatkan selalu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ridho Allah selalu diberikan untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu keberkahan hidup di dunia, pada kematian kita, dan sesudah kematian kita, serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah wa qala Syekh Ibnu Athaillah kaifa yahtajabul haqqu bi syai'in walladhi yahtajabu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun insyaallah. Kaifa yahtajabul haqqu bi syai'in, bagaimana mungkin Allah itu terhalang al-haqnya, dirinya, kebenaran dirinya. Tidak mungkin bisyai, dengan sesuatu. Wallazi yahtazabu bihi, padahal yahtazabu bihi, penghalang itu sendiri, kalau dianggap sebagai penghalang dari sebuah pikiran manusia, anggapan manusia, bihi johiru, itu adalah johirnya Allah, tampaknya Allah. Wa mawjudun, adanya Allah, hadirun, dan hadirnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya membagi cara pandang johir dan pandangan batin. Banyak orang salah memahami. Ya akhirnya apa? Ya lalu dikatakan orang sesat. Ya salah memahami bisa sesat ya, karena kita salah memahami tersesat kita. Salah paham jalan ketamban, disangka
Jalan ke Tamban tuh arah ke hulu sungai, pas sampai ke hulu sungai jadinya. Kenapa sampai di hulu sungai? Lain ke Tamban, ya kah? Nah, salah paham. Salah belok. Nah, jadi penting persoalan di dalam agama kita itu ada beberapa istilah al-aqidah was syariah. Ada akidah, ada syariah. Akidah itu tauhid kita. Syariah itu aturan-aturan yang diturunkan Allah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang johir pada umum. Nah, ada lagi setelah al-aqidatu wasyariah, ada lagi yang disebut dengan ihsan, atau yang disebut penyempurna dari semua akidah dan syariah. Namanya bahasan ilmu itu biasanya di ilmu tasawuf. Nah, di ilmu tasawuf. Akidah itu ada yang pokok, ada yang cabang. Akidah yang pokok itulah yang dikenal dengan istilah rukun iman kita yang 6. Rukun iman yang 6. Selain rukun iman yang 6 itu, akidah kita berkait dengan hal-hal kehidupan hari-hari. Misalnya, apakah Allah menjamin rezeki setiap manusia? Nah, itu akidah juga. Akidah itu artinya ikatan hati. Akidah, aqaid itu ikatan. Jadi meyakini Tuhan itu memberi rezeki kepada kita. Ternyata menurut Al-Quran, Allah memberi rezeki kepada setiap manusia, ya kan? Wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah yang melata di muka bumi itu illa alallahi rizquha, kecuali selalu dijamin oleh Allah rezeki. Nah, itu akidah. Cuma kadang orang muslim tidak yakin, iyalah, sehingga takut hatinya. Lalu ujar kawan, sudah tenang aja, kita meminta kepada Allah. Udah bisa begitu aja, kalau tidak ada usahanya ini apa yang diharap ya? Ya kah? Konfliklah antara orang muslim satu dengan muslim yang kedua. Konflik mereka itu bagian daripada cabang-cabang akidah, cabang-cabang keyakinan, bukan pokok. Yang pokok itu yang mana? Keberadaan Tuhan itu ada atau tidak, itu pokok. Siapa Tuhan kamu? Allah, itu pokok. Makanya pertanyaan di alam kubur itu pertanyaan pokok, ya kah? Man rabbuka, siapa Tuhan? Tuhan engkau. Jawabannya adalah Allah. Tapi kalau tidak ada zikir Allah, nanti kejawabnya kemana-mana lah. Nah, pas keingatan bini anu sambut. Ya kah? Nah, atau keingatan apa? Karena hari-hari unjun mancing, man rabbuka aja. Waksapat jalannya, waksapat disambat. Ya kah? Hari-hari hari-hari membeca, asik membeca aja, sembahyang tidak lupa, berzikir dengan Allah lupa, beca aja. Mantra buka aja malaikat 5.000 aja. Biasa membeca 5.000-an kan. Itu anekdot lah. Nah, istilahnya seperti itu. Untuk pokok. Maka tetapi ketika perdebatan orang muslim tentang rezeki tadi, nah, kenapa jadi terjadi perdebatan itu? Karena tidak belajar ilmu tasawuf, tidak belajar memahami yang di dalam Al-Quran itu banyak sekali bahasan-bahasan itu, yang itu muaranya pembelajarannya di dalam ilmu tasawuf. Namun karena ilmu tasawuf itu jarang ditebarkan, akhirnya orang tidak tahu. Timbullah di masyarakat kelompok nang tasawufnya sasat. Nah, tadi tuh, iyalah, sana kemari pembahasannya, akhirnya dianggaplah, tercorenglah nama tasawuf menjadi seolah-olah ilmu yang bisa menyesatkan. Gitu kan. Padahal bagus. Tasawuf itu dari kata-kata sopa, artinya bersih. Sopa itu artinya bersih. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali tentang sopa atau bersih itu, yang disebut juga dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, wa qad khaba man dasaha. Rugilah orang yang mengotori. Maksudnya adalah hati
yang bersih, itulah yang utama dalam hidup. Ternyata kita beragama itu supaya hati kita bersih, mengenal Allah Azza wa Jalla secara benar, sehingga dalam mempraktekkan hidup hari-hari kita jadi bersih. Saya berikan contoh. Karena sudah bersih hatinya, dia tidak perlu lagi berdebat tadi soal rezeki atau apa. Dia sudah yakin alam semesta melata pun dianugerahi Allah rezekinya. Jadi prakteknya hidup hari-hari dia bekerja seberapa dia mampu, ya kan? Tergantung Allah. Dia tidak mengklaim-klaim bahwa karena dia pintar berusaha lalu dia kaya, tidak. Kalau dia kaya misalnya, dia menyadari ketika dia kaya ini semata-mata anugerah minah dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau sudah akidahnya sempurna, nyaman kan? Andaikan meninggal ditanyai oleh malaikat sugih situ, wah inilah aja minnah dari Allah jaranya. Nah, min fadlillah. Nah, atau dalam bahasa Al-Qur'an itu haja min fadli. Semua ini adalah min fadli, hanya semata-mata karena karunia Allah. Digayai malaikat misalnya inilah men rabbuka aja malaikat ditanya langsung oleh rabbuka. Ya pasti katanya Allah Allahu rabbuna wa rabbukum. Bahkan wahai malaikat Allah itu Tuhanku, bahkan Tuhan kamu wahai malaikat. Wah, terkejut malaikat. Ya kah? Nah, terkejut karena keyakinannya sudah mendalam. Tidak ada lagi yang lain di dalam pikiran dan jiwanya. Nah kayak itu maksudnya. Wa kaifa yahtadzabul haqqu, ya kan? Kaifa yahtadzabul haqqu. Kaifa yahtadzibul haqqu bisyai'in, bagaimana mungkin al-haq itu terhijab dengan sesuatu? Tidak mungkin, padahal sesuatu yang terhijab itu sendiri adalah nyata. Begini. Ada orang terhijab dengan Allah. Maksud saya ini terhijab dengan Allah. Oleh apa? Karena hatinya kotor. Karena hatinya kotor. Tadi, wah, pengaramput lalu jar guru tuh jar. Nyata-nyata aku nang berusaha jar, aku yang memperoleh jar. Ya kah? Nyata-nyata aku yang berusaha, aku juga yang mendapatkan hasil usahaku. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, bahkan di dalam Al-Qur'an. Apa di dalam Al-Qur'an disebutkan? Misalnya, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah hanya saja seseorang itu mendapatkan memperoleh usahanya itu illa ma sa'a, kecuali atas apa yang diusahakan. Nah, ya kah? Berarti kita berusaha itu menurut Al-Qur'an siapa? Kita juga yang mendapatkan. Nyata dah aku munjun, memancing, ya kah? Dapat ikannya siapa? Aku dapat ikannya, yang memancing aku juga. Enggak ada malaikat, enggak ada apa, enggak ada. Nah, itu adalah orang yang terhijab melihat Allah. Itu contoh orang yang terhijab melihat Allah. Itu contoh orang yang jauh dari Allah. Jauhnya di mana? Karena terhijab. Terhijabnya dia tidak bisa melihat alam semesta ini sebagai minah dari Allah aja wajah, termasuk ikan yang kita pancing, yang kita dapatkan, kita apa, seluruhnya itu sebenarnya minah, itu sebenarnya anugerah Allah. Coba kalau tidak ada ikannya, gimana? Apa kabar? Bisa aja kalah, bisa berikhtiar apa kita? Coba manusia yang bertani, kalau tanahnya tidak ada, tanahnya tandus saja, gimana? Bisa lah orang bertani. Kayak di Arab, di mana? Di Mekah, nang daerah tandus pada umumnya. Ya kah? Yuk, bertani lah orang. Apa? Bertani. Apa nang ditanam? Airnya tidak ada, ya itulah. Masya Allah. Ya kah? Bisa lebih ikhtiar? Enggak bisa. Ini memahami minah. Itu contoh orang terhijab matanya melihat Allah. Kadang kita terhijab juga melihat ada orang miskin, maaflah, ada orang miskin bisi anak banyak pada orang nang berduit. Orang miskin kadang bisi anak ada nang 7 orang, ya lah, minta maaf lah.
ada yang 9 orang anak lah. Kita berpikir kayak apa sih dini hidup lah kawajak makan kadak hajar kita aja lah. Nah, itu contoh hijab kita kepada Allah aja wajalah. Lalu tapi orang yang tidak terhijab, mudahan Allah selalu memperhatikannya. Kalau selama ini diperhatikan Allah, mudahan lebih lagi diperhatikan Allah. Mudah-mudahan diberinya kekayaan. No, ujar orang yang tidak terhijab itu orang sudah melihat Allah. Karena apa dia berkata? Dia melihat rezeki itu dari Allah. Nah, ini orang yang terbuka matanya namanya. Nah, sedikit aja kalau bedanya. Iyalah, kalau yang pertama itu ngaras-ngaras, mana mungkin Jor? Semua ini aku juga aja, ya kah? Dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan al-kasbu. Al-kasbu itu manusia berikhtiar berusaha, tapi Allah yang menentukan. Iyalah. Biar nang kaya apa monjon, amun ikannya tidak ada kayak Pak, dapatlah ikan. Ada juga ikannya tapi tidak mematok. Atas izin siapa ikan itu mematok? Atas izin Allah aja wajalah. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di dalam bahasa yang lebih halus, permukaan itu seolah-olah hilang supaya menampilkan hakikat yang sebenarnya. Semua ini semua haja min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia Allah. Aku dapat berjalan karunia Allah. Aku dapat berdiri karunia Allah. Aku membawa kail karunia Allah. Kailnya aku masukkan ke air karunia Allah. Kemudian dapat ikannya juga karunia ikannya pun adalah min fadli Rabbi, juga karunia Allah Azza wa Jalla. Hilang yang tertutup. Bagaimana mungkin yang tertutup itu? Bila orang sudah terbuka hatinya, ya kah? Hatinya sudah melihat siapa di balik semua ini, yang maha dahsyat itu, maka jerse huwa fihi johirun. Maka bagi mereka yang seperti itu, Allah itu johir, Allah itu tampak. Terus Allah itu apa lagi? Allah itu maujudun, ada. Yalah. Terus apa lagi? Allah hadir dalam hidup sehari-hari kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa lupa? Kenapa juga masih engkau bisa lupa dengan Allah aja wajalla? Maka jawabannya karena tidak dilatih. Yalah. Coba bila membaca kerjaan kita, duduk di becaan, semua hari ini bergantung rezeki Allah. Dilatih hari-hari kita. Turun ke pertanian, semua pertanian ini bergantung Allah. Aku berusahaku pun ini dari karunia Allah. Nah, itu dilatih dalam hari-hari. Kita berjalan, melamun di bawah pohon. Di bawah pohon apa? Pohon di bawah pohon nih apa? Waluh. Rakawalah. Udah bisa lah di bawah pohon pohon limau kah? Nah, limau masih kawala dikit lah. Nah, di bawahnya lamun semalam aku kawin, andaikan Allah tidak membantuku, aku tidak bisa kawin. Nah, iya. Padahal kerjaanku bertani aja nah iyalah. Padahal kerjaanku gini aja tapi aku kawin. Masya Allah. Nah, itu merenung, dilatih. Sambil merenung, melatih semua ini karunia Allah. Ibu-ibu, nah ibu-ibu juga ratan bertetapas mencuci, ratan duduk di rumah, bila melamun-lamun kembali akan semua ini karena Allah juga memberi, mengatur. Tapi guru uluni kalau nyemelamun guru aja bebinian keingatan sakit bana hidup uluni jar bisa. Syukuri itu nyata. Syukur itu di hadapan Allah tuh jangan berkeluh kesah. Syukuri.
Karena Allah tuh hadir dari dan syukur ya Allah, syukur. Andaikan hamba kaya, andaikan aku kaya, jamin hawa nafsuku tidak terkira. Contoh, ada bulan puasa, kita kalau puasa tahan, kalau seharian tidak makan, ya coba kalau tidak ditetapkan Tuhan, tahanlah kita tidak makan seharian, udah tahan kita, ngamuk kita. Kadang kemiskinan yang diberikan Allah kepada kita menahan hawa nafsu kita, sehingga kita keinginan kita tidak banyak. Iyalah, tapi begitu kita kaya, keinginan kita macam-macam, ya kah? Nah, karena ada bahasan itu, betapa ketika harta kita itu banyak, ada dampak-dampak yang bisa membahayakan kita. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin, salatan tanfa'una biha dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad nang penuh rahmah bagi sabarataan akan alam. Suatu salawat nang untung batuah gasan kami di dunia wan akhirat. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Banjarmasin mbak untung batuah, di sana ada majelis taklim Nurullah, di Rawasari saban malam Ahad, sahabis maghrib wan sahabis isya. Yahoo.